berbicara tentang kekuatan dan kekuasaan, manusia itu harus berproses. Dan agama itu mengajarkan bahwa kita itu harus hari ini lebih baik daripada jadi itu harus. Dan kita berproses. Proses itu lakukan apa yang terbaik pada hari ini bisa dilakukan. Ada yang tidak lebih baik dari hari kemarin, orang yang masuk dari masalah gitu kan. Nah, kayak tadi misalnya, kan sekarang definisi kekayaan apa? Kalau definisi kekayaan menurut Islam, itu orang yang memiliki kekayaan itu bermanfaat untuk orang lain. Oke. Nah, itu dari keberangkatan definisinya sudah berbeda itu. Karena ini kalau berangkatnya dari jumlah kekayaan, materi, besarnya materi itu tidak ada batasnya. Tidak batasnya orang ada yang berkaya. Tetapi apakah kekayaan itu memberikan kemanfaatan untuk dirinya dan orang lain? Itu kan pola pikir. Berbeda. Kalau mindset tadi bahwa Allah Maha Kuasa dan dia bisa mengambil kapan saja. Korun coba perang, dia paling kaya di dunia pada saat itu. Tapi apakah kekayaannya itu bermanfaat untuk dia? Hilang dalam sekejap hilang. Dan sampai saat ini kita tidak melihat betul-betul orang kaya tidak keturunan. Nah, terus ini ada fenomena menarik ini ya. Ada yang namanya income trap. Income trap itu jebakan pendapatan. Orang yang makin kaya bukan tidak kebahagiaannya sesaat. Ketika misalnya gini, saya dari punya motor, kemudian saya naik ke mobil kerja, bahagia, tapi sesaat. Setelah banyak ini biasa lagi. Kemudian punya mobil yang lebih mewah lagi, itu hanya saat income. Atau barangkali begini, saya hari ini punya 1.000, kemudian besok punya 2.000, kayaknya hanya pada saat itu, nama duit tidak bertambah secara walaupun hartanya bertambah, tapi tingkat kebahagiaannya tidak. Nah, hasil penelitian yang kami lakukan ternyata tingkat kebahagiaannya akan bertambah apabila kita mendapatkan pendapatan bertambah, memberi orangnya bertambah. Itu tingkat kebahagiaannya akan meningkat seiring dengan tingkat bertambah. Jadi kalau dia tidak sodako atau tidak memberikan kepada yang lain atas kenaikan pendapatan itu, tingkat kebahagiaan. Fenomena sekarang banyak orang yang kaya tidak sesuai dengan banyak bunuh diri. Stressing sendiri dengan seperti kasus misalnya ada pengusaha Jerman, dia termasuk yang paling kaya keberapa lah di dunia gitu kan. Tapi tiba-tiba karena kasus yang krisis Amerika Primordial itu, hartanya berkurang sepertiga. Padahal sepertiganya itu dia masih sangat kaya, bunuh diri. Dan dia pikir sepertiga itu banyak sekali, padahal sisanya karena tidak punya rasa syukur lah kalau syukur dan kekayaan itu tidak terbagikan. Nah itu income trap. Contoh lagi nih, mungkin keseharian kita ya, kita punya duit 100.000, kasih sodako 10.000 biasa toh, 10% kan, nggak merasa rugi, 10.000. Kemudian kita punya uang 1 juta, ya kan? 1 juta 10% berapa? 100.000, ya kan? Mulai sayang nggak? Udah mulai gede tuh. Kalau bakso udah banyak juga gitu kan. Padahal ketika kita punya 100.000 kali 10.000, kita punya 90.000. Iya. Dibandingkan dengan kita punya 1 juta ngasih 100-an, kita punya 90.000. Padahal itu kenaikannya bertingkat. Tapi sifat kita untuk mengelola 100.000 itu justru lebih berat daripada pada 100.000. Kita punya 100 juta, kita ngelola 10 juta berat. Nah itu artinya memang
tingkat kekayaan itu bagi sebagian orang menyiksa justru. Enggak, belum tentu menyebarkan orang sebagainya seperti itu. Dan itu saya survei non formal gitu sama teman-teman gitu, saya nanya gitu kan gitu. Banyak orang yang menyebutkan seperti itu. Padahal pertama kekayaan itu sudah berlipat. Jadi banyak sekali sekarang orang yang kaya depresi dengan kekayaan. Karena Semakin dia kaya, targetnya semakin naik, target dunianya. Targetnya semakin naik, takut kehilangannya semakin besar. Jadi takut kehilangan, ingin mendapatkan kebesaran. Memang yang korupsi itu orang yang miskin kan enggak? Ya, orang yang justru udah punya kekayaannya sudah berlebihan. Nah, Sekarang apakah dengan kekayaan itu memberikan manfaat? Kalau tidak disertai dengan iman. Itu yang dinamakan dengan income trade itu pertama kekayaan yang tidak membahayakan, yang dia bisa membahayakan atau dia itu membahayakan. Nah, makanya di dalam Islam itu kan surat itu tidak akan mengurangi tingkat kebahagiaan. Makanya kalau kita bicara kekayaan, siapa yang paling kaya secara harta? Orang yang paling kaya adalah orang yang bisa memberikan kemanfaatan hartanya kepada lain. Artinya apa? Dirinya sudah cukup. Itu yang paling kaya. Kalau tidak saya dengar itu orang disebut kaya itu kalau dia sudah cukup punya makanan untuk besok itu udah dibilang kaya. Tapi kalau kita mungkin 10 tahun mungkin masih nggak habis. Ada orang cukup untuk 7 turunan. Iya, 7 turunan. Sekarang kan kalau di Islam kan 7 turunan. Apakah nanti harta yang diwariskan kita akan bermanfaat untuk dirinya, untuk keturunan kita? Enggak, malah akan menyiksa juga kasihan. Kita sudah banyak dengar cerita orang yang berebut warisan. Makanya ketika almarhum ayah saya meninggal, kemudian ada yang diwariskan, saya sama adik-adik termasuk yang begini yang dari Indonesia ini, saya bilang ini sudah disekolahkan, artinya sudah cukup penghasilan itu sudah punya, biarkan yang warisan dari bapak itu secara formal kita terima. Makanya di sini, alhamdulillah ada saya setuju gitu ya, karena ada saya setuju ngapain gitu ya. Saya juga sekarang juga usaha, bukan hanya usaha. Jadi ingin ada yang diwariskan sama anak-anak, tapi yang paling penting juga saya ingin ada warisan untuk diri saya sendiri. Ketika saya meninggal misalnya, pelajaran ke satu dosen ini masih bisa dipakai. Bagaimana saya ngomong ini bukan dia, hasil gitu ya. Hadis bin nikmah. Hadis bin nikmah kalau ini. Jadi boleh kita sebetulnya membicarakan soal sedekah. Boleh juga kita sembunyikan karena kebaikan itu pasti menular. Jadi sesuatu itu tidak kemudian sedekah harus disembunyikan. Nah ini ternyata di dalam Al-Quran ternyata ada yang saya pahami memang orang berlomba-lomba di dalam kebaikan itu. Misalnya ada kawan ya di dalam sedekah lah ya. Di dalam sedekah itu kadang-kadang orang gengsi juga ada. Misalnya ditaruh di satu tempat wadah gitu, ada yang naruh 100.000 satu orang, nggak mungkin yang satunya langsung kasih 1.000, pasti dia akan ikut gitu. Sedikit cerita dulu, ada ini intermezzo saja. Ada apa sih namanya? Siapa tuh? Bukannya Abu Nawas, tokoh yang lucu itu siapa? Salah satu tokoh di Islam itu yang jadi bahan apa? Akhirnya kita berpikir. Nah si tokoh ini sedang panen kurma, sedang panen anggur. Nah ternyata ada anak-anak kecil, kemudian dia anak kecil itu minta anggur, katakan Abu Nawas nih, Abu Nawas minta anggur, akhirnya dikasih satu.
masing-masing dikasih satu. Padahal yang anak-anak kecil itu sudah bawa kapal besar. Kenapa satu? Ini juga sama dengan yang ada di gerobak-gerobak besar itu rasanya. Ya ternyata kualitasnya mungkin sama, tapi kuantitasnya harus juga perlu. Kan orang kadang berpikir yang penting segitu juga, yang penting ikhlas gitu kan. Ternyata tidak. Bahkan kalau menurut saya ada orang nyumbang gitu, saya kan 5.000 yang penting ikhlas. Kalau saya bilang nggak apa-apa nggak ikhlas 50.000 sini, karena kuantitas juga penting. Apa namanya itu tentang sedekah ya. Ya baik itu niatnya atau gimana, tapi kadang-kadang orang bersembunyi atau dibalik keikhlasan itu ternyata memang pelit. Iya. Tapi saya garis bawahi sedekah itu membuka pintu kebahagiaan. Membuka pintu kebahagiaan. Kenapa? Memelihara hati, memelihara pikiran. Jadi yang tadi kita pikir itu memelihara hati itu, makanya tadi kuantitas itu betul, jangan hanya kualitas. Kuantitas itu penting. Yang tadi saya bilang, kalau kasih rezeki sama Allah 1 juta, ngasih 10%. Kenapa kamu dikasih 100 juta tidak ngasih 10%? Harusnya malah lebih dari 10%. Karena tambahannya lebih besar dari awal. Tapi justru kan tadi yang penting ikhlasnya itu ya. Ya tadi sama Abu Nawas itu dibilang, ya itu kan perbuatan dia selalu menuai akhirnya berpikir, oh iya ya, orang dikasih satu itu juga sama rasanya dengan yang satu truk anggur gitu kan. Ternyata kualitas juga penting, jadi dua-duanya penting, banyak dan berkualitas. Saya juga berharap apa yang sudah disumbangkan diwariskan oleh keluarga Sabul Rosyad ini satu secara kuantitas banyak dan insya Allah berkualitas. Jadi cara berpikir orang sekarang saya tidak pakai Pak Haji. Jadi orang sekarang berpikirnya kalau rumah itu minimalis, saya tidak maksimalis. Maksimalis. Jadi kalau sesuatu itu harus maksimalis gitu. Jadi dari rumahnya aja minimalis, terus ruangan minimalis, gitu kan, sedekahnya minimalis. Baik, terima kasih sahabat radio SBR, radio Sabul Rosyad. Kita senang sekali. Jadi pasti insya Allah diagendakan kapan Pak Haji Nur ke Pondok Pesantren Sabul Rosyad akan mengisi bincang-bincang tentang apa saja lah ya. Karena apa saja kalau sudah bicara seperti ini pasti kembali ke Allah gitu ya. Jadi apapun materialnya kita akan berbicara soal tauhid karena tidak mungkin tidak lepas dari kunci kemana-mana. Ya. Oke, terima kasih Pak Haji. Barokah, jazakumullah khairan katsiran. Salam untuk keluarga. Saya di sini berdoa pasti akan mendapatkan satu berkahan yang luas dan abadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.